Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran bersama saya Indoake AMD Kep, dan materi kali ini mengenai tanda-tanda kehamilan. Menentukan kehamilan yang sudah lanjut memang tidak sukar, akan tetapi menentukan kehamilan awal seringkali tidaklah mudah, terutama apabila pasien mengeluh terlambat haid baru beberapa minggu saja. Keadaan ini akan lebih sulit lagi apabila pasien sengaja menyembunyikan kehamilannya, atau sebaliknya pada orang yang ingin sekali hamil. Pada akhirnya, semua ini bergantung pada kemampuan bidan untuk mengenal tanda dan gejala kehamilan, disertai dengan interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium. Sehingga secara klinis, tanda-tanda kehamilan dibagi atas 3, yakni tanda pasti, tanda tidak pasti, dan tanda mungkin kehamilan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tanda pasti kehamilan. Di antaranya, 1. Adanya gerakan janin yang dapat dilihat, dirasa, dan diraba gerakan-gerakan janin. Outline janin menjadi jelas setelah minggu ke-22, sedangkan gerakan janin setelah minggu ke-24 baru dapat dirasakan dengan jelas. Terdengar denyut jantung janin, baik melalui stetoskop monaural Lennec, dicatat dan didengar melalui Doppler, dicatat dengan elektrokardiogram, atau dapat dilihat pada ultrasonografi atau USG. Dan tanda pasti yang terakhir, yaitu terlihat tulang-tulang janin dalam fotoronsen. Tanda kehamilan berikutnya adalah tanda tidak pasti kehamilan. Di antaranya, terlambat datang bulan atau amenore. Seseorang mengeluh terlambat haid, maka dalam pikirannya, seseorang tersebut akan merasa bahwa dirinya hamil. Meskipun terkadang keadaan stres, obat-obatan, dan penyakit kronis dapat pula mengakibatkan keterlambatan haid. Yang kedua, mual muntah. Umumnya lebih sering pada pagi hari atau morning sickness. Mengidam. Ibu hamil sering meminta makanan atau minuman tertentu, utamanya pada bulan-bulan pertama kehamilan. Tidak tahan suatu bau-bauan. Lebih sering pingsan atau sinkop, utamanya ketika berada di tempat yang ramai atau padat. Tidak ada selera makan. Sering mengalami kelelahan atau fatigue. Buang air kecil atau miksi lebih sering dikarenakan adanya penekanan pada daerah vesika urinaria oleh uterus. Tanda tidak pasti berikutnya adalah mastodynia, yaitu payudara membesar, tegang, dan sedikit nyeri. Konstipasi atau sulit buang air besar. Hal ini disebabkan karena efek relaksasi progesteron, atau dapat juga dipengaruhi oleh perubahan pola makan. Kemudian, pigmentasi kulit disebabkan oleh adanya hormon steroid, biasanya terdapat pada daerah wajah atau dikenal dengan nama kloasma gravidarum, pada daerah areola mama, leher, dan dinding perut. Kemudian biasa terjadi epulis atau hipertrofi di daerah papil gusi, atau terjadi varises yang disebabkan oleh adanya pelebaran pada pembuluh darah vena. Tanda kehamilan yang terakhir adalah tanda mungkin kehamilan. Di antaranya, perut membesar, yang disebabkan oleh uterus yang membesar yang telah keluar dari rongga pelvis dan menjadi organ rongga perut. Kemudian, uterus membesar,
mengalami perubahan mulai dari ukuran bentuk, ukuran, dan konsistensinya. Kemudian, adanya tanda Hegar berupa perlunakan pada daerah isthmus uteri, sehingga pada daerah tersebut jika terjadi penekanan akan mempunyai kesan yang tipis dan uterus mudah difleksikan. Adanya tanda Chadwick atau dinding vagina mengalami kebiruan karena mengalami kongesti. Adanya tanda Piscasek atau asimetris pada daerah uterus yang dekat dengan implantasi plasenta. Tanda Braxton Hicks yaitu kontraksi-kontraksi kecil pada uterus karena mengalami rangsangan. Kemudian teraba Ballottement yaitu tanda adanya benda terapung atau melayang dalam cairan. Kemudian adanya tanda Goodles yaitu serviks terasa lebih lunak. Dan yang terakhir yakni pemeriksaan tes biologis kehamilan atau lebih dikenal dengan plano test. Demikianlah materi pembelajaran pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua agar dapat lebih jeli menilai seseorang apakah hamil atau tidak melalui tanda-tanda kehamilan. Terima kasih, sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.